Mari kita buka acara malam kesaksian online pada malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah cuaca yang dingin, Engkau masih terus menganugerahi kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami boleh kembali berkumpul di acara malam kesaksian online pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati acara ini. Kami mau serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati apa yang menjadi percakapan kami pada malam hari ini. Dan biarlah ketika kami mempercakapkan, semuanya tidak keluar dengan sia-sia Tuhan. Biarlah semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat Karin yang akan mau membagikan kesaksian hidupnya. Biarlah Engkau juga boleh memberkati. Berkati juga segala perangkat, peralatan yang kami gunakan. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, ya silakan Karin. Nah ini kenapa sih Karin kok mengangkat topik yang ini ya, ketika Yesus menjadi ayah gitu ya. Memang ada apakah di balik topik atau tema ini? Monggo. Oke. Ya, halo Bapak Ibu Jemaat GKI Ngagel. Selamat malam. Nah, Ya, saya Karin, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kak Hari. Saya seorang aktivis gitu di GKI Ngagel. Biasanya Bapak Ibu bisa melihat saya kalau ibadahnya jam 5 sore. Itu saya beberapa kali terlibat pelayanan di pemuda gitu. Ya, pada oke. kesempatan kali ini saya mau berbagi kisah hidup. Bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam perjalanan hidup saya selama seperempat abad ini. Jadi bisa dikira-kira lah ya umur saya berapa sekarang. Oke, 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 bisa ditebak gitu ya. oke. Iya betul, sudah ada clue-nya. Nah, oke. Saya ini hidup hanya bertiga dengan ibu kandung dan seorang kakak laki-laki. Ya, kakak laki-laki saya sekarang sedang bekerja di luar kota Surabaya, tapi intinya saya hidup itu cuma bertiga di keluarga inti, karena Hmm, ayah saya sudah dipanggil Tuhan sejak saya masih dalam kandungan gitu. Eh, Ayah biologis memang sudah tiada, namun Bapak di surga itu menjadi pengganti ayah biologis saya. Tidak pernah satu kali pun, Bapak, Ibu, Saudara, eh, kejadian dalam hidup saya itu yang luput dari rencana Bapa di sorga. Jadi awal dari tidak diterima di satu SMA Katolik idaman saya. Jadi sudah menjadi idaman, pengen banget masuk situ. Ternyata tidak diterima. Kala itu, kala itu pasti ada rasa iri terhadap kakak saya karena kakak saya berhasil masuk di SMA tersebut. Selama menempuh studi itu hanya masa SMA saja saya tidak satu sekolah dengan kakak. Tapi memang Tuhan Yesus itu luar biasa gitu ya. Akhirnya saya bisa sekolah di sekolah tetangga. Jadi kakak saya sekolahnya di jalan ini, sekolah oh, saya tuh belok dikit. Nah, kayak gitu. oh, Deket. Dalam rencananya itu rencana Bapak di surga ya. Saya memang mm-mm. disuruh untuk masuk ke SMA tempat saya menempuh pendidikan supaya saya bisa berprestasi di bidang saya. Ya, bidang saya ini nggak semua SMA tuh punya gitu. Dan akhirnya karena saya berprestasi di sekolah tersebut di bidang saya, akhirnya bisa diterima di perguruan tinggi negeri favorit di Surabaya tanpa tes.
Wah. Lalu berlanjut dengan studi ketika kuliah. Ini biasa, kan ingin Mm-mm. mencoba beasiswa ke luar negeri gitu Kak Hari. Oke. Nah, yang pertama itu coba dulu beasiswa ke Amerika Serikat. Ya bukan S1 beasiswa bukan, tapi apa ya, Mm-mm. student exchange gitu loh. Nah, Mm-mm. berbekal yang cukup memuaskan dan segala persyaratan yang sudah dibimbing oleh Mm-mm. dosen yang dari Amerika Serikat juga gitu. Eh, Mm-mm. saya mendapatkan balasan email kalau saya tidak lolos seleksi. Oke, nggak lolos seleksi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sih sadar juga kok. Yang lebih cemerlang dari saya itu juga banyak kok. Tenang aja. Jadi Iya, iya. nggak masalah. Nanti coba lagi, nanti coba lagi. Nah, terus ada berlanjut nih, berlanjut ke tawaran untuk menjadi volunteer ke Mm-mm. Jerman. Mm-mm. Gitu. Wah. Eh, Kala itu saya menjadi perwakilan satu-satunya di sebuah Mm. organisasi, di organisasi tersebut. Ya pasti niat, pasti itu saya niati ya. Siapa yang nggak mau keluar negeri gratis dibayarin? Saya niatin pasti. Mulai dari prestasi ya, prestasi Mm-mm. dilampirkan. Terus ada semacam TOEFL ya, pokoknya eh, tes kemampuan berbahasa Inggris itu skala internasional Mm. saya lampirkan juga. Sampai surat pernyataan keterlibatan saya dalam Wah, organisasi organisasi. lampirkan. Nah, tapi kenyataannya tidak seindah, tidak Seindah. seperti yang saya harapkan. Nah, Mm-mm. Mm-mm. jadi katanya sih semua lamaran akan dikirimkan ke Jerman. Tapi kenyataannya yang saya terima itu adalah sebuah kekecewaan bahwasanya tidak semua lamaran dikirimkan. Jadi pihak Oh. Jerman itu hanya menerima beberapa lamaran, yang mana lamaran saya tuh nggak ada di sana. Lamaranku nggak ada. Mm. Kayak Mm. gitu. Oke lah, mungkin juga belum rezeki ya. Beberapa waktu ku lalui Kak Ari. Mm-mm. Jadi ku Mm-mm. coba lagi untuk bersaing dengan mahasiswa satu universitas untuk mendapatkan kesempatan. Nah, coba lagi lah. Mm-mm. Dapat Kak. Oh, puji Tuhan. Akhirnya setelah bercerita ada yang dapat juga. Dapat jackpot gitu ya. Iya, Oke. iya. Oke, oke. Dapat akhirnya. Dapat. Terus akhirnya saya berangkat ke Taiwan untuk mengikuti sebuah Mm-mm. acara gitu. Dan kala itu saya satu-satunya yang menjadi perwakilan universitas. Mm-mm. Nah, ketika berangkat ke Taiwan itu ya tetap bawa laptop, tetap Mm-mm. bawa laptop dan peralatannya gitu kan. Supaya Mm-mm. malam hari ketika acara di sana itu sudah selesai, acaranya cukup Ya. padat dan akhirnya baru sempat malam aku mencoba untuk ini mengerjakan proposal skripsi. Jadi kala itu sedang masa proposal. Mm-mm. Ya, aku Mm-mm. kerjakan sampai malam karena diriku ini saya tidak ingin terlambat dalam mengumpulkan tugas-tugas yang ada di Mm-mm. kampus di Surabaya gitu. Mm-mm. Sudah ada satu yang goal Kak, ya namanya manusia ya. Manusia tidak cepat puas. Mm-mm. Jadi Mm-mm. eh, tetap ingin coba-coba lagi. Jadi diriku coba lagi untuk mengikuti pertukaran mahasiswa di Jepang. Mumpung Kak, Oke. mumpung masih dalam satu Mm-mm. naungan universitas ini kan. Jadi Ah, 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 ah. eh, kepercayaan diri itu Meningkat. semakin terasa. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ketika ada teman satu angkatan yang
mencoba program tersebut sebelum saya, Mm-mm. Ya. dia itu dengan kondisi IPK, indeks prestasi kumulatif ya, Mm-mm. itu ada di bawahku kala itu. Tapi dia diterima. Mm-mm. Wah, aku Mm-mm. sempat sharing nih, aku dan temanku ini sempat Mm-mm. sharing bersama. Dan akhirnya saya makin mantap aja. Oh, dia aja bisa diterima. Harusnya secara Mm-mm. peraturan Kan. saya juga bisa diterima gitu. Mm. Tapi Tuhan berkata lain. Ya, nggak diterima, nggak diterima. Ya, Mm-mm. rasa Mm-mm. kecewa dan tidak percaya itu pasti ada. Kok bisa kan gitu ya? Yes. eh Pasti bertanya-tanya, kenapa? Kok bisa gitu? Hingga akhirnya ya udah karena nggak diterima di mengikuti program tersebut, akhirnya saya tetap melanjutkan proposal skripsi, sidang dan kawan-kawan. Mm-mm. Akhirnya bisa selesai 4 tahun persis dengan predikat ya bagus, dengan pujian gitu. Wow. Nah, Mm-mm. ketika ijazah dan transkrip itu sudah di tangan, ada lowongan dari Mm-mm. sebuah perusahaan multinasional cabang Surabaya. Mm. Itu saya coba mulai dari tes tulis sampai tahap wawancara. Jadi selang 1 bulan setelah saya diwisuda, Mm-mm. itu saya diterima oleh perusahaan tersebut. Jadi saya wisuda itu September 2019, diterima oleh perusahaan tersebut Oktober Oke. 2019. Bisa dikata ini tuh adalah perusahaan yang saya damba-dambakan gitu ya. Lokasinya di gedung Mm. perkantoran, Oke. di tengah kota, Oke. tidak jauh dari rumah. Hmm, terus Mm-mm. pekerjaannya pun sesuai dengan bidang, sehingga saya tidak kesulitan dan gajinya juga puji Tuhan cukup cukup untuk saya ya kan cukup itu kan beda-beda tiap orang. Buat saya Mm-mm. cukup. Tuh. Nah, Idaman ini banget ya. kalau kenapa Kak? Idaman banget itu. Nah, ke dulu tuh karena kebanyakan nonton ini loh Kak, FTV itu loh. Kan kerjanya di gedung Oh, perkantoran. Itu iya, iya, dia. iya, iya. Ya, kok ya puji Tuhan sama Tuhan dikabulkan ya. Gitu. Nah, ini kalau saya diam terus merefleksikan setiap kejadian dalam hidup saya, ada bahagia, juga ada rasa Hmm. sedih gitu kan. Semuanya itu tidak Yes. luput dari kasih Tuhan. Ya, kalau dari sudut pandang manusia, ya pasti kecewa. Saya kecewa. Siapa nggak kecewa? Kalau keinginan tidak tercapai, gitu kan. Terkadang itu ada keinginan yang tidak tercapai dengan alasan yang tidak masuk akal. Harusnya secara regulasi, secara peraturan gini, aku masuk, gitu loh. Tapi kok aneh? Kecewa, kecewa. Tapi ibu saya itu selalu berkata, you will know it later. Nah, dan itu benar. Ketika saya tidak diterima, ini, itu, saya memang sedih dan kecewa. Tapi sekarang, saya tahu kenapa. Andaikan kala itu saya tidak lulus tepat waktu, saya pasti tidak lulus, maksudnya saya nanti akan lulus tidak dengan predikat, Hmm. dengan pujian. Bisa jadi saya itu akan dinobatkan menjadi seorang sarjana, itu dinobatkannya secara daring karena ada pandemi. Pandemi yang tidak memungkinkan Hmm. untuk mengadakan wisuda seperti biasanya. Hmm. Dan yang paling krusial tentu saja
saya tidak akan bisa melamar di perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Karena pastinya ketika lowongan itu diberikan, saya belum selesai kuliah. Mm-mm. Kalau misalnya keterima loh, belum selesai kuliah, Ya, pasti belum selesai. Nah, Bapak di surga itu memang sangat luar biasa, Kak Ari, juga jemaat semua ya. oke, ya. Penyertaannya itu memang kekal selama-lamanya seperti tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Bapa di surga. Jadi dari kisah ini, saya mau ajak teman-teman semua, rekan-rekan semua, Kak Hari, semuanya lah untuk menjadikan Tuhan Mm. Yesus sebagai sosok ayah karena dia adalah ayah yang baik, baik sekali. Kira-kira begitu Kak Hari sharingnya. Oke, terima kasih sharingnya, Karin. Ya, bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang tadi sudah mendengarkan gitu ya, sudah menyimak dari awal gitu ya, yang baru bergabung mungkin selamat bergabung gitu ya. Tadi yang sudah mendengar, sudah menyimak, nah silahkan ini kalau memang mau ada pertanyaan, mau ada komentar, silahkan tulis di kolom komen gitu ya. Nah, tadi kan Kak sudah bercerita tentang ini ya, eh, kehidupan tentang studinya gitu ya. Kebanyakan tentang studi, terus sampai sekarang sudah gede, udah bekerja gitu ya. Ya kalau mengingat Karin ini dulu Karin masih kecil, wah sekarang sudah menjadi ini ya, dewasa sudah menjadi gadis gitu ya. Oke, oke. Iya, kan dulu masih kecil di Saya IT Kak Hari. saya tidak menyangka gitu ya, sudah sebesar ini berarti sudah seberapa tua saya gitu. Oke, ya masih tetap ditunggu ya, Bapak Ibu rekan-rekan kalau bagi yang mau bertanya atau mau komentar silahkan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan, nah saya mau tanya ini Rin. Ya Kak. Nah, ini gini. Bagaimana sih perasaan Karin ya ketika tahu kalau misalnya papa itu sudah tiada. Terus di umur berapa sih? Nah, ini masalahnya kan waktu Karin tadi sempat cerita itu ya. Nah, papa tiada itu waktu Karin tuh masih kecil gitu ya, Rin ya. Atau berada di kandungan Kira-kira kali ya. begitu. Nah, nah, Mm-mm. sewaktu kalau waktu kecil diceritain, nah, kan biasanya nggak langsung dong, namanya anak kecil ya. Mungkin pemikirannya nggak sampai sejauh pemahaman orang dewasa gitu ya. Nah, itu Mm-mm. kapan sih Karin itu benar-benar apa ya, benar-benar bisa merasakan, oh ternyata aku kehilangan, misal apa kehilangan papa, papa jasmani, papa jasmani itu eh, memang kayak gini nih gitu loh. Ketika mungkin Karin eh, bertumbuhnya usia, Karin kan bisa bandingkan ini. Oh, ternyata misalnya teman saya, loh, teman saya yang perempuan, wah kok enak ya deket sama papa itu. Nah, barangkali ada rasa keinginan lah atau ya jealous atau gimana lah. Itu manusiawi lah. Nah, itu kapan, Rin? Silakan, Rin. Itu Kak Hari itu ketika aku masih kuliah ya, kuliah semester berapa? 4 ya. Jadi Oh, eh, waktu masih kecil ya pasti nggak tahu. Maksudnya kayak ngerasa ya ada nggak ada ya itu wis ya karena memang hidupnya memang fine fine aja bersama gitu ibu ya. aja. Iya, Mm-mm. iya. Terus mulai merasa ada yang berkurang gitu. Itu ketika Iya. kuliah. Jadi ada seorang dosen itu cerita kalau sama ayah, ya ini selingan ya, mungkin selingannya beliau biar kami mahasiswa Mm-mm. nggak ngantuk gitu. Ini Mm-mm. Mm-mm. beliau tuh bilang, beliau itu bilang gini, eh,
Kalau ayah Mm-mm. em, main sama anaknya, kalau ibu itu penuh kasih Mm-mm. dengan ayah, ibu itu penuh kasih dengan anaknya. Pasti Mm-mm. anak itu kayak tidak, kalau sebisa mungkin ya, aduh jangan jatuh atau apa, pokoknya kayak lebih, perhatiannya gimana gitu. Tapi kalau ayah Mm-mm. itu yang main seru-seruan, apalagi kalau anaknya perempuan, Oh, wah itu nyebut. Apalagi kalau anaknya perempuan, oh, mm-mm. nanti itu kayak anak dilempar-lempar gitu loh, main yang dilempar, tarik Oh, iya, tangkap iya, lagi, iya, dilempar, iya. dilempar. Mm-mm. Mm-mm. Itu kemungkinan besar itu pasti bersama ayah, bukan bersama ibu. Terus dosen bilang, itu yang saya, dosenku ini laki-laki ya, Mm-mm. itu Mm-mm. yang saya lakukan ketika saya bersama anak saya kan perempuan masih kecil, jadi saya main-main, saya timang-timang. Kalau sama mamanya itu kayak dijaga, tapi kalau sama saya, ayo kita have fun, ayo kita nanti nggak apa-apa jatuh gini gini gini. Nah, di situ saya langsung mikir, oh iya ya, oh gitu ya. Kalau sama ayah itu kayak gitu ya. Mm. Ya gimana? Karena saya nggak bukan belum pernah, tapi Mm-mm. tidak akan pernah bisa merasakan yang dosen Iya. saya ceritakan ya kayak gitu. Oh, iya, iya, Itu sih. iya, iya. Oke, oke, oke. Berarti ada merasa kayak kehilangan atau merindukan gitu ada ya, Rin ya? Normal ya? Ada. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kuliah sih, Oke, oke, sejak oke. kuliah tuh mulai merasa. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya, ya. Setuju sih. Kalau memang kalau ibu itu eh, kalau dari penilaian kakak pribadi gitu ya, kalau ibu memang lebih protektif gitu ya. Jangan sampai terjadi Mm-mm. sesuatu. Tapi justru ayah itu kebalikannya. Kebalikan itu dalam arti wis hidup ini kayak penuh tantangan, seru-seruan itu tadi. Seru-seruan, Kak. Gitu ya. Ya, 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 ya. Iya. Oke, oke. Oke, Rin. Next pertanyaan gitu ya, Rin ya. Nah, tadi kan Oke. Karin sudah sempat juga tentang studinya. Nah, studinya Karin ini kalau kakak simak itu kok ya mau coba yang belajar ke mana, ke Amerika, terus belajar ke mana, ke Taiwan, ke Jepang. Nah, itu kan ada kesempatan lah untuk bisa ke luar negeri dengan beasiswa atau ada tawaran volunteer gitu ya. Nah, Mm-mm-mm. itu Karin ini linknya dapat dari mana ini ya? Kok bisa rasanya kok kayaknya nggak semua kalau kakak merasa jadi mahasiswa tuh kok kayak nggak apa ya sespesial Karin gitu ya? Atau memang kakak yang terlalu pasif gitu ya? Gitu ya kakak terus ya ini bisa mungkin yang gabung di sini juga mungkin punya anak atau mungkin dari mahasiswa atau bisa membuka wawasan juga gitu ya. Nah bisa kayak Karin gitu. Nah itu dapatnya dari mana dan apakah ini juga salah satu motivasi dari atau ambisi Karin juga gitu, Rin. Oke. eh ada yang dapat, Mm-mm. bukan dapat tawaran sih, tapi seorang dosen gitu. Seorang dosen ini Mm, mungkin melihat melihat nilai-nilai gitu ya. Terus akhirnya beliau mm-mm. itu menawarkan, ini loh ada pertukaran mahasiswa ke Amerika. Ini iklannya, kamu nggak coba ta? Gitu. Jadi Oh, dosennya memang waktu itu nawarkan. Dosen waktu itu dosen wali ya, dosen wali. Jadi kan tahu mm-mm. um, rekodnya kita itu gimana. Mm-mm. Ada juga kalau yang Jerman itu juga ditawari karena seorang aktivis gitu kan di organisasi tersebut. Terus tahu gimana sih perjalanan studi seorang Karin itu. Makanya akhirnya ditawari, Mm-mm. ini loh ada peluang. Terus kalau yang ke Taiwan sama ke Jepang itu aktif aja cari di apa sosial medianya Mm-mm. universitas. Nah, itu kan ada untuk yang ke luar negeri beasiswa pertukaran Mm-mm. gini-gini. Tuh cari tahu di situ. Tuh akhirnya tahu Oh, informasi-informasi tentang pertukaran mahasiswa. Gitu, oh Kak. gitu. Ya, 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 ya. Hmm. Berarti bagi rekan-rekan yang di sini yang entah sebagai orang tua yang punya anak mahasiswa gitu ya,
ataupun yang mahasiswa gitu ya. Nah, ini salah satu tipsnya dari Karin tadi harus berprestasi gitu ya, Rin ya. Nah, berprestasi itu Ya, dalam pokoknya arti rajin ya aja. mungkin nilai akademisnya gitu ya, Rin ya. Pokoknya nilai akademis Ya, baik. Terus terus apa ikut aktif itu ya dalam ya, dalam dalam organisasi gitu ya, Rin ya. Itu nilai plus ya. Tadi ya, sempat saya. ya betul, betul, betul. Nah, terus apalagi yang enaknya yang hidup di zaman sekarang ini, wah, zaman yang serba teknologi ya, informasi yang didapat mungkin lebih cepat gitu ya. Nah, bisa menggunakan fasilitas itu gitu ya. Oke, oke, Rin. Ya, selamat bergabung yang baru bergabung. Nah, ini tadi Williaman, sorry Kak, baru bergabung, no problem gitu ya. Oke, Oke. selamat bergabung. Kalau mau yang bertanya-tanya, mau silahkan. Monggo. Oke, sekarang kita tanya ke pertanyaan selanjutnya, Rin. Nah, ngomong-ngomong tadi soal Karin ngomong nyoba ini, endingnya gagal. Nyoba ini, endingnya gagal. Nah, dan kegagalan itu nggak cuma satu dua gitu ya, Rin ya. Kayak satu dua mungkin Ya, wah ya, betul. ini masih bisa sabar lah. Nah, ternyata kegagalan Karin itu beberapa kali gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. kakak sebagai Karin, apakah Karin ini gak merasa apa ya capek gitu ya? Capek atau jenuh, lelah gitu ya, berjuang-juang, ujung-ujungnya gagal lagi, gagal lagi. Nah, kayaknya usaha ini sudah dikhianati sama hasilnya gitu ya. Kayaknya gak sepadan lah gitu lah. Terus lalu pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang Karin merasa, ini yang paling terpukul banget. Nah, kena pukulan telak nih, yang penolakan yang mana lantas membuat down. Penolakan yang paling membuat down, yang paling bikin apa ya, lebih ke bukan down sedih Kak, tapi lebih ke Oh, bukan dong sedih bertanya-tanya ya, ya. Pak. Kok bisa? Hmm. Kok bisa ya? Kok bisa? Itu ketika nggak diterima yang Jepang. Karena gini, Hmm. teman-temanku satu angkatan itu ada yang mencoba dengan kondisinya itu IPK ada, Hmm. maksudnya tidak seperti yang aku dapat gitulah intinya. Hmm. 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 Dan dia diterima. Hmm. eh Semua dibiayai kayak gitulah. Ya, pastilah orang tua Hmm. harus keluar uang, tapi maksudnya banyak yang di cover gitu. Nah, sedangkan aku eh yang nilai akademisnya baik, kok bisa nggak Ya. diterima itu. Itu yang buat aku Oh. sangat bertanya-tanya. Nah, temanku ini bukan dia melampirkan juara atau atlet sesuatu apa gitu Hmm. ya. Mungkin tidak Hmm. berprestasi dalam akademis, tapi non akademisnya jago gitu. Enggak juga, Hmm. enggak juga. Tapi dia bisa diterima. Nah itu kan ya gimana ngerti loh. Kayak Iya, iya, bertanya-tanya, iya. loh ini kok bisa ya? Ini tahu gitu, aku nggak usah tinggi-tinggi IPK-nya. Tahu juga. Temanku diterima, aku nggak Hmm. diterima gimana? Kayak gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, terus apa ketika Karin seperti itu kan ya jelas mungkin membuat wes nggak termotivasi lah. Nah, kira-kira untuk membangkitkan lagi itu gimana, Rin? Atau ada tips-tips gimana ini supaya apa ya semangatnya tetap terjaga lah istilahnya. Wes ini gagal, wes coba Oh, lagi, wes. ya, tipsnya buat mungkin ada rekan-rekan di sini ya yang masih studi atau yang punya anak sedang studi juga itu. Tetap aja belajar, tetap aja rajin. Kuncinya itu rajin sih, karena orang pinter kalah sama orang rajin. Percayalah. Hmm. Itu pokoknya tetap aja rajin.
kalau memang nggak diterima ketika sudah melamar A, B, C, beasiswa begini tidak diterima, tidak ada yang sia-sia kok. Jadi walaupun memang tidak diterima di beberapa program yang sudah saya lamar gitu kan, tapi akhirnya bisa lulus dengan predikat yang baik dan itu menjadi modal untuk melamar pekerjaan. Jadi aku rasa tidak ada yang sia-sia Kak Hari. Walaupun memang Oh gitu awalnya ya. kecewa, ya Mm-mm. kecewa, tapi seiring berjalannya waktu ya ketika tetap rajin, tetap mempertahankan sebisa mungkin, hasilnya pun akan baik juga gitu. Oke. Nah, ini apakah ada peran dari keluarga, Rin? Seberapa jauh ini peran dari keluarga ya? Yang kakak tahu kan memang Karin ini bertiga gitu ya. Ada Kak Ya, Satria, ada sama Mama ya, ibu Ana iya, gitu ya, yang lagi nonton ini ya. iya Saya tadi betul. sudah silakan, Rin. Mungkin disapa mamanya atau Halo, halo Ibu. Ada yang ini Kak, semangat Karin. Iya, terima kasih Ibu oh iya. Meidiko. Oh iya. Oh ini Kak Medi nih ya. Ya, silakan Rin. Oh, Kak Medi guru ya, sekolah minggu ini ya. Nah, silakan. iya Kak Meidi. Oke, apakah ada peran dari keluarga? Ada. Jadi mereka ya pasti memberikan semangat, terus juga melihat ini kakak. Ya, kakakku tuh juga seorang yang berprestasi gitu. Di ketika masa studi dia orang yang rajin, bahkan rajinnya itu ngalah-ngalahin aku gitu Kak Hari. Jadi ketika Iya. nggak diterima, jadi ketika aku nggak diterima, gini, ada satu keluarga yang memberikan Hmm. semangat itu pertama. Hmm, Terus hmm. kedua, ada seorang kakak. Dia adalah seorang kakak yang benar-benar menjadi teladan gitu ya. Ketika terutama spesifiknya ini kita bahas tentang studi. Kakakku ini seorang yang Hmm. sangat memberikan teladan. Dia rajin, jadi ketika ada kesulitan sesuatu, pokoknya tetap gas terus, rajin terus. Sehingga ketika aku nggak diterima pun aku melihat contohnya kakakku sendiri loh, dia juga rajin kok. Dia apapun Hmm. mau itu bagus mau itu jelek, dia tetap belajar, tetap semangat. Hmm. Ya, aku pun juga mau seperti dia gitu. Aku yang menyemangati diriku. Aku nggak boleh kalah dengan kakakku. Kakakku rajin, kakakku berusaha sebisa mungkin untuk apa ya? Ya, namanya orang kan pasti pengen berusaha yang terbaik gitu untuk Hmm. mendapatkan sebuah prestasi apa prestasi gitulah. Dan itu yang Hmm. membuatku ketika aku down, ketika aku nggak ngerti kenapa, tapi ada sosok kakak yang menjadi seorang teladan dan seorang ibu yang selalu menyemangati terus. Ah, bisa, nggak apa-apa. Coba lagi. Hingga akhirnya yang terakhir itu yang Jepang. Ibu Hmm. bilang begini, kamu fokus skripsi atau masih mau coba-coba? Kalau kamu fokus skripsi, kelebihannya adalah A, B, C, D, E, F, G gitu. Nanti yang Oh. tidak bisa kamu dapatkan karena kamu fokus skripsi adalah bla bla bla. Tapi kalau kamu mau mencoba-coba lagi, keuntungannya adalah bla bla bla, tapi kamu tidak bisa bla 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 bla. Jadi kamu pilih maunya yang gimana. Ya, bahagia bersyukur punya keluarga yang support seperti mereka gitu. Oke, ya. Berarti mama ibu sudah bisa kasih gambaran gitu ya, dengan Mm, pengalamannya gitu ya, sudah kasih gambaran kalau kamu ini mau ini, mau ini gitu ya. Jadi ya, Karin tinggal pilih yang mana gitu. Oke. Nah, kalau ya. melihat ini Karin sama Satria kan cukup dekat gitu ya. Rival gitu ya, enggak ya? Teladan gitu ya. Oh, Oke. enggak, enggak. Nah, Nah, kalau melihat ini kan dulu kan berarti apa namanya kan Karin sempat sebutkan kalau
eh, saya nggak bisa ini satu sekolah dengan kakak gitu ya. Saya bertetangga Betul. dengan kakak diterima sekolah. Nah, berarti sebelumnya kalian berdua ini sempat atau terus-terusan ini satu sekolah gitu ya. Nah, gimana sih perasaannya ketika ya dulu kan masih kecil asik nih berdua nih apa main-main apa-apa. Nah, itu kan selalu bersama-sama nih. Nah, terus sekarang Mm-mm. tiba-tiba ya sudah ya ya ini momennya ketika ini kan sudah berpisah gitu ya Rin ya. Itu gimana Rin? Betul. Oke. Betul Kak Hari. Aku sama kakakku itu satu sekolah terus. Ketika aku playgroup dia TK di sekolah yang sama. Terus terpisah ketika aku Mm-mm. TKB, kakakku SD kelas 1. Jadi jarak kami cuma Ya. 1 tahun ya rekan-rekan. Mm-mm, Nah, mm-mm. setelah itu sekolah di SD yang sama. Terus terpisah, aku kelas 6, kakakku SMP. Terus habis itu masuk di SMP yang sama. Ketika SMA ini beda. Bahkan kuliah itu kami ini satu universitas. Jadi fakultasku di Oh, sebelah sini, fakultasnya di sebelah sini. Deket banget wah. gitu. Tidak, jadi tidak hanya sekolah, les. Ya, pendidikan yang bisa dibilang begitu kali ya Kak Ari ya. Mm-mm, Les pun mm-mm. itu kami satu Ya. kelas. Satu kelas Kak Ari. Aduh, Oh. gitu. Nah, tapi terpisah ketika SMA ini itu ya rasanya gimana ya? Rasa nggak enak ya, kan sudah terbiasa bareng, berangkat sekolah bareng, pulangnya pun bareng. Ini tetap bisa bareng itu pas kelas berapa? Pas kakak kelas 3 aku kelas 2. Tapi Mm-mm. pulangnya yang bareng, berangkatnya nggak bisa bareng karena jam masuknya beda gitu. Beda. Pulangnya Oh. sebenarnya beda. Jam pulangnya pun beda Kak Hari. Tapi karena kakak lebih Hmm. lebih dulu sih, dia lebih dulu pulang, tapi dia tuh nungguin kan sekolahnya deket soalnya. Terus baru jemput Oke. aku gitu. Jadi rasanya ketika terpisah itu nggak enak. Terbiasa selalu bareng-bareng, bahkan les pun satu kelas di level yang sama, kayak gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. rasanya nggak enak. Juga harus dicatat, aku pun iri. Oh iya, siapa nggak iri? Aku mau masuk ke SMA-nya kakakku itu sudah dirancang sejak aku masih kecil. Jadi sama ibu itu sudah Oh. didoktrin. Nanti kalian Sudah SMA-nya dipersiapkan di itu ya. sini. Iya, ya sudah dipersiapkan, sudah didoktrin ya, doktrin. Jadi Mm-mm, kakak mm-mm. masuk situ berhasil, berhasil nih memenuhi doktrin tersebut gitu. Ketika aku tidak diterima, ya iri dengan kakak, sedih pun juga. Seperti aku sebodoh itu tah, kayak gitu. Aku nggak seimbang. Mm. Kok kakak aku bisa diterima, aku nggak diterima. Seperti itu kira-kira. Sedih. Waktu Mm. beda sekolah itu rasa sedih, rasa iri, ada. Ada, nyata. Kalau tak ingat-ingat sekarang aku masih ingat loh rasa sedih dan iri itu gimana. Ada di flashback itu. Mm. Mm. Ya gitu. Iya, iya, iya. Tapi tiap orang tetap unik ya, Rin, ya. Meskipun ya mungkin secara akademis, ya mungkin bisa dikatakan ya itu tadi ya, rivalitasnya tinggi itu tadi ya, Rin ya. Gak mau kalah lah Ya. istilah ini. Pokoknya kakak ngasih Nah, contoh yang baik. betul, betul, Iya, iya, betul. iya, iya, Ada iya. contohnya. Ber- Berarti dalam keluarga Karin ya juga sempat ini ya, Rin ya. Ya, namanya keluarga kan kadang-kadang kalau punya beberapa saudara kan ya namanya manusia ya, orang tua gitu ya. Kadang-kadang kan suka Hmm? membandingkan kan ya, Rin ya. Gak usah ngomong Iya, gitu lah ya. Kita pun gak usah belum jadi orang tua pun ya kadang-kadang suka membandingin kalau misalnya ada teman kayak gini gitu ya, Rin ya. Berarti sempat betul, betul. sempat kayak gitu ya. Misalnya dibandingin, oh kamu Rin, gak kayak kakakmu gini gini gini. Mungkin ada ya momen seperti itu ya, Rin ya. Nah, itu terlepas itu mau Ya. jadi supaya lebih motivasi atau kadang-kadang ya namanya kalau nggak pas mungkin bisa
lebih membuat, waduh, kok kayak gini aku ya, kok buat tambah lebih down gitu. Betul. Iya, Oke, oke. ada ini, ada Kak Hari. Kalau ketika dibandingkan, ada orang yang bandingkan kakakmu loh, biasa, kakakmu loh bisa masuk situ. Kamu kok tidak bisa? Apa yang salah dengan dirimu? Kira-kira kira-kira kata-katanya Iya, tidak kata-katanya seperti itu, tapi raut wajahnya nggak kayak gitu. Tapi ya kurang lebih gitu kata-katanya. Jadi ya, tidak ya, bukan termotivasi, tapi malah apa sih kok kayak gitu gitu Kari. iya. Oke, oke, siap, siap, siap. Iya, ya bagi rekan-rekan yang lain, nah jangan jangan lupa ini ya, sudah mulai seru ini, sudah mulai panas gitu ya. Ditunggu ini ya. Buat rekan-rekan yang lain yang mau tanya, ya mau nimbrung silahkan ini. Jangan sampai cuma kita berdua yang ini ya, yang seru-seruan gitu ya, tanpa keterlibatan dari yang lain Betul. gitu. Oke, ditunggu, ditunggu pertanyaannya atau komen-komennya. Oke, lanjut Rin. Nah, pertanyaan selanjutnya Hmm. nih. Nah, ini ngomong-ngomong soal Tuhan tadi ya, ngomong topik itu ya Rin ya. Nah, gimana sih Hmm. dalam tanda kutip Tuhan itu kan nggak tampak nyata gitu ya. Nah, nggak tampak nyata, nggak kelihatan mata. Nah, itu kok bisa sih menggantikan peran dari ayah biologis yang dalam tanda kutip kalau papa kelihatan wujudnya, ada fisiknya. Nah, ini piye caranya kalau dilogikakan itu. Nah, silakan Hmm. Rin. Ya, eh, pasti nggak mudah ya awalnya itu. Mm-mm. Harus ada, kalau Karin pribadi ya, harus ada kejadian-kejadian yang memang menyentil. Hmm, ada Mm-mm. kejadian yang tidak sesuai dengan harapan. Mm. Disitulah mulai terasa, oh ya, biasa. Karin nggak tahu gimana rasanya punya ayah biologis gitu. Tapi Mm-mm. mungkin yang Karin tahu, orang tua, ayah maupun ibu, itu pasti punya rencana untuk anak-anaknya. Pasti. Yes. Dan eh, ayah, ibu akan bekerja sama untuk Mm-mm. memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, di sini eh Karin merasa, aku ngerasa Mm-mm. bahwa tidak hanya aku yang apa ya direncanakan hidupnya, tapi juga tidak hanya aku, tidak hanya kakakku yang kehidupannya sudah direncanakan sedemikian rupa, cukup rumit, tapi selalu indah pada waktunya, begitu Kak Hari. Tapi juga Mm-mm. ada, aku merasa ibuku pun juga dibantu oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui orang-orang sekitar gitu. Diberi kemudahan, misal nih ya, eh, kala rumah belum renov gitu kan waktu masa kecil tuh banjir gitu ya. Mm-mm. Aku sama kakakku masih kecil loh, tapi ada pembantu yang jujur. Oke, asisten rumah tangga tidak semua jujur ya, kita tahu itu. Tapi puji Tuhan yang didapatkan oleh ibuku itu adalah asisten rumah tangga yang jujur. Lalu ketika banjir itu asisten rumah tangga nguras, dibantu Mm-mm. dengan Pak Becak di sekitar. Jadi kami manggil ada dua Mm-mm. Pak Becak sama satu asisten rumah tangga. Kala itu aku sama kakakku baru pulang sekolah. Kami diminta Mm. ibu untuk istirahat. Ibu pun masih ini. Aku sama kakakku baru sampai rumah. Ibu itu masih bekerja gitu. Beliau bilang, udah minta tolong ART dan Pak Becak untuk bantu Mm-mm. bersihin rumah. Kemudahan seperti ini, itu yang membuat aku, mungkin kalau ada ayah biologis ya, ayah biologis akan membantu juga
entah membantu secara fisik ataupun, tapi itu aku tidak ada sosok ayah biologis itu nggak ada. Tapi kok kebutuhanku, kebutuhan kakakku, kebutuhan ibuku, kebutuhan keluarga kecil kami itu terpenuhi. Dari siapa? Ya karena aku mengimani Yesus itu Tuhanku gitu kan. Berarti dia, siapa lagi? Secara manusia, aku refleksikan tidak bisa untuk mengatur sedemikian rupa. Nggak bisa untuk menggerakkan hati orang. Yaudah, orang yang jujur aja yang kerja asisten rumah tangga di rumah Karin dan keluarga. Manusia menggerakkan itu di luar kuasa manusia. Siapa? Siapa lagi? Tuhan Yesus, aku rasa Tuhan Yesus gitu. Sehingga aku pikir semua sudah direncana khusus dari yang paling sederhana, banjir gitu ya, ketika masih kecil, sampai studi. Ini yang yang kita bahas sekarang masa studi, sampai pekerjaan. Sudah dirancang semua sama Tuhan Yesus, ya dialah ayah untuk aku. Memang tidak ada ayah biologis, tetapi peran ayah sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Sehingga aku pikir yang menjadi ayah untukku, yang menjadi ayah untuk kakakku, itu adalah Tuhan Yesus. Seperti itu, Kari. Yang menjadi suami ibuku siapa? Tuhan Yesus. Yang menjadi kepala keluarga kami, memang secara biologis ibu menjadi kepala keluarga. Tetapi ada pribadi lain yang turut campur dalam keluarga kecil ini. Siapa itu? Yesus. Gitu, Kari. Oke, baik. Berarti secara fisik gak kelihatan, tetapi kehadirannya itu terasa gitu ya, Rin ya? Betul, betul sekali. Oke, siap. Ini Rin, nah ada yang sudah tanya ini. Terima kasih buat ini ya, sudah mau merembukan lagi ini ya. Ini dari Kak Medi nih. Bagaimana cara Karin menyikapi ketika ada orang yang membandingkan dengan kakak? Wah, kakak Satria. Piye? Bagaimana cara kalian menyikapi? Baik. Iya. Aku ini tipe orang yang diem, Kak Hari. Jadi kalau mau marah, kalau seorang Karin itu kalau marah berusaha untuk meredam. Maksudnya bukan meredam ya, ditahan. Kalau sudah, apalagi yang bandingkan kan lebih tua, ya kan? Yang harus tahu sopan santun. Jadi itu yang Karin ini ya, anut ya. Aku anut seperti itu. Jadi ketika dibandingkan, ya udah diem aja, ketawa ketiwi, hati miris, oh tentu saja, sedih tentu saja. Tapi ini Kak Hari, karena yang membandingkan kalah itu adalah orang yang lebih tua, jadi ya diemin aja. Nggak, ya mau gimana lagi? Kalau mau dibantah juga kusir juga kan. Jadi ya udahlah, apalagi kala itu masih anak SMP nih baru lepas seragam putih biru. Mau debat gimana wong masih kecil juga, masih belum bisa dikategorikan dewasa. Kalau Kari diemin aja sebagai kita menunjukkan sopan santun. Udah diemin aja. Gitu. Oke. Ya, Rin, boleh nggak kasih informasi nih ke kita ini ya? Memang kelebihan Karin tuh apa sih? Ya, kalau dibandingkan dari kakak yang mungkin kakak yang nggak bisa lakuin, yang Karin bisa lakuin. Nah, bagi yang selama ini mungkin Karin ini kayaknya kelihatannya ini di belakang bayang-bayang kakak gitu ya. Kalau kakak ini sebagai sosok yang sempurna, ya Karin selalu ya dituntut lah kalau bisa kayak dia gitu. Nah, bisa kasih info nggak, Green? Nah, apa sih lebihnya
Karin, spesialnya Karin. Kan setiap orang kan pasti Tuhan ciptakan spesial ya, Rin ya. Betul, 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 Kak, betul. Nah, Spesialku. Apa ya? Kayaknya yang aku bisa, dia mesti bisa. Kalau kakakku bisa, belum tentu oh aku gitu ya. bisa. Apa Gitu ya? ya. Kelebihan. Aku bingung, Kak. Karena aku Hmm. merasa kakakku ini anu banget ya. Apa ya? Oh, aku ini Kak, ini Kak. Mungkin bukan dalam kecerdasan gitu kali ya, tapi Hmm. rapi. Hmm. Kalau kakakku itu Oh. eh, orangnya nggak serapi aku gitu. Dia tuh Hmm. pokoknya yang dia butuhkan ada. Pokoknya semua di tempat, maksudnya tidak harus kembali ke tempatnya. Maksudnya ketika aku butuh barang itu tuh Hmm. ada. Lepas itu Hmm. tempatnya di mana. Pokoknya orangnya nggak, menurutku itu kurang rapi Hmm. gitu. Hmm. Sedangkan kalau aku tuh nata rumah. Jadi rumah ini rapi itu karena aku tata. Kalau kakakku datang, wah udah, Hmm. sudah, sudahlah, kayak gitu. Iya, iya, Tapi iya, iya, nggak iya, cocok iya, itu. iya. Kakak nggak jorok. Tapi kalau tentang kerapian, tentang Hmm. ya kerapian sih, itu eh, Lebih menurutku lah, aku lebih gitu dari ya, Rin kakak. ya. Sombong dikit lah. Nah, mungkin ini nanti mungkin kelak mungkin Kak Satria nggak lihat ini, nggak lagi live ini bareng ya. Tapi kelak mungkin kalau diputar ulang dia, oh, wah ini ternyata aku kalah ini sama Karin Awas gitu tapi. ya, spesialnya. Oke, Rin. Iya, ini ada dari ini Williaman ini. Tema malam ini Mm. memotivasi sekali Kak gitu ya. Yang tadi itu Rin. Oh iya, puji Thank Tuhan. you. Ya, nggak terasa ya, ini sudah hampir 1 jam loh Rin ya, kita ngobrol ya Rin. Iya, Kalau boleh lihat waktu ini. seru-seruan. Iya. Nah, ini sampai di penghujung. Nah, ini top pertanyaannya Rin. Ah, Mm. apa yang Karin bisa tarik kesimpulan atau pelajaran apa dari kesaksian Karin pada malam hari ini? Pelajarannya ialah rasa sedih, rasa senang, gitu. Bahkan kekecewaan. Pokoknya dari sisi kita sebagai manusia sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalau masih ada rasa sedih, rasa kecewa, merasa tidak seperti yang sudah diharapkan, direncanakan, ya nggak apa-apa. Pokoknya kita melakukan bagian kita. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, ya bisa jadi itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita dibiarkan untuk merasakan rasa-rasa yang tidak enak itu, tidak nyaman, supaya perjalanannya mengikuti arahan Tuhan untuk mendapatkan hasil yang paling baik, untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak sangka sebelumnya. Kayak gitu, Kak Hari. Pokoknya intinya eh, kita lakukan yang terbaik, semaksimal kita, bagian kita lakukan, nanti biarkan Tuhan yang melanjutkan. Kalau memang kecewa, kalau memang sedih begitu, ya sudah. Itu bisa jadi karena Tuhan memang sedang campur tangan di situ. Sedang ikut campur tangan, ambil kendali. Percaya aja bahwa Oke, semuanya akan indah pada waktunya. sip. Oke, setuju banget gitu ya. Oke, bagi Ya, rekan-rekan yang di sini, ya toh, keadaannya yang seperti apapun. Nah, ini kakak tadi sempat teringat gitu ya, apa kata dari ibunya Karin gitu ya. You will know it later gitu ya.
Nah, jadi Ya, bagi rekan-rekan yang sekarang ini entah bagaimana kondisinya Mas, mungkin kalau puji Tuhan baik-baik, atau memang yang lagi lihat yang akan nonton siaran ulang ini nanti kondisinya mungkin lagi down atau gimana gitu ya. Yaitu tadi, jangan kalau dalam kisah kehidupan ini adalah suatu kisah cerita gitu ya. Jangan sampai kita mengakhiri kisah ini dengan caranya kita gitu ya. Mungkin kita lagi down lalu kita melakukan apa-apa sesuatu yang di luar nalar yang nggak betul lah. Jangan sampai gitu ya. Nanti Tuhan itu sedang berproses gitu ya. Jangan akhiri cerita ini lebih awal gitu ya. Nanti kita nggak tahu endingnya betul. seperti apa gitu ya. Kalau dari sinetron itu, wah ini yang ditunggu-tunggu endingnya kayak apa ini ya. Tentu Tuhan pasti menyiapkan Iya, cerita-cerita yang endingnya pasti indah gitu ya. Indah bagi Tuhan gitu ya. Iya, betul. terima kasih Karin ya. Terima kasih ya. Jadi kalau ada bumbu-bumbunya, yaitu mau ada kebahagiaan, kesedihan, ya itu semua pasti perjalanan kehidupan kita pasti ada bumbu-bumbu itu gitu ya. Itu pasti memperkuat supaya kita lebih kuat lagi. Kalau kita nggak pernah jatuh, wah kita senang-senang nanti ketika kita jatuh, wah down banget ini ya. Tapi kalau kita sudah Betul, bisa betul. merasakan, oh up and down-nya, oh nanti nggak, ya kalau jatuh nggak sampai sesedih itulah, sesedih yang nggak pernah jatuh gitu. Oke, Iya. siap-siap. Thank you Rin buat ini ya, buat Terima sharingnya, buat kasih. kesaksiannya gitu ya. Terima kasih buat rekan-rekan ini yang masih terus setia ya. Saya mau absensi gini ya. Ya, terima kasih buat Ibu Brigita, buat Papa Muda ini ya, William tadi, Pak Albert, Ibu Ana yang masih selalu setia ya menemani si Karin. Nah, terus juga ada Pak Pram itu. Oke, sekarang kita akan tutup dalam doa. Nah, mungkin kakak bisa minta tolong ini ya, Karin bantu tutup dalam doa ya, Rin ya. Oke, siap. Oke, Kak Hari dan rekan-rekan semua, mari kita tutup sharing pada malam hari ini, perbincangan malam hari ini dengan doa. Yuk, mari kita berdoa. Yuk. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk boleh berbagi tentang kisah hidup, boleh saling berinteraksi, boleh saling menyapa. Ya Bapak, kiranya eh, sharing yang sudah disajikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat untuk siapapun yang mendengarkannya. Sehingga kami semua Bapak boleh percaya bahwa Engkau adalah ayah yang sejati untuk setiap kami. Bahwa Engkau memberikan rencana yang paling indah untuk hidup setiap kami. Mungkin Bapak kami akan merasakan rasa sedih, rasa senang. Semua campur aduk Bapak, kami akan rasakan itu dalam hidup kami. Tapi kami mohon Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kami, sehingga dalam menghadapi apapun dalam hidup kami boleh berpegang teguh padamu ya Bapa. Dan Engkau pun memberikan kekuatan untuk kami. Kami pun boleh percaya Bapa bahwa setiap kami sudah diberikan rencana yang paling indah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami, Ayah kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya Karin ya untuk waktunya, Oke, Kak. untuk kesempatannya, untuk sharingnya. Bagi rekan-rekan terima kasih yang masih terus setia join. Ya, nantikan juga malam kesaksian minggu depan pasti yang akan seru-seru lainnya. Terima kasih, saya Iya. di sini undur dan pamit juga Karin ya. Terima kasih. Sampai ketemu kesempatan minggu depan. Bye bye. Thank Sampai you, thank jumpa. you. Thank you, thank you.